Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua sekarang adalah pengenalan algoritma. Ya, nanti ini kaitannya dengan bidang teknik sipil. Kaitannya dengan bidang teknik sipil ya. Oke, ya. Definisi algoritma ya. Suatu kumpulan instruksi atau perintah ya, instruksi atau perintah dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah atau kasus terus secara tahap demi tahap. Nah, gitu ya. Jadi definisinya secara umum ya, Jadi banyak pendapat yang berbeda-beda, tapi intinya sama, adalah suatu kumpulan atau instruksi atau perintah dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah atau kasus secara tahap demi tahap dan dapat dikonversikan ke bahasa komputer dan dapat diterjemahkan ke bahasa komputer. Ya, itu lebih bagus ya. Nah, ya lebih detail gitu ya. Oke. Contoh algoritma. Ada yang tahu? Contohnya apa? Misalnya di kampus apa contohnya? Contohnya misalnya proses perwalian. Nah, ya. Perwalian. Nah, ya. Kalau umum biasanya membuat satu piring Indomie ya, memasak Indomie. Itu memasak Indomie itu di belakangnya itu hanya 3 langkah ya. Nah, itu algoritma itu ya. Kemudian
3 misalnya apa? Proses mengikuti kerja praktek misalnya. Nah, itu ada lengkap. Contoh lain, ya, resep nasi goreng, ya, itu algoritma juga ya. Resep nasi goreng gitu ya. Dan seterusnya, contohnya ya, contohnya dan seterusnya. Oke. Metode penyajian, metode penyajian, metode penyajian. Ya, metode penyajiannya satu dengan narasi biasa ya. 2 narasi sudah dengan pendekatan ke bahasa komputer ya. Yang ketiga simbol. Salah satunya yang akan dipelajari adalah flowchart. Adalah dengan flowchart. Ya. Nah, yang akan dibahas ini, mungkin ini tidak akan dibahas dan ini. Jadi 2 yang akan dibahas, bagaimana menyajikan menyajikan suatu algoritma ya. Jadi ini ya, pengenalan ya, pengenalan. Karena kalau belajar algoritma khusus itu 2 semester ya. IF sendiri di jurusan informatika ya, IT. Ini belajar algoritma tuh 2 semester. Ya, 2 semester. Ya. Anda di sini pengenalan algoritma hanya 1 pertemuan. Ya. Kebayang ya bahwa ilmu algoritma itu cukup banyak kan begitu ya. 2 semester ya, gitu ya. Tapi Anda cukup 1 pertemuan ya. Orang mahasiswa teknik sipil canggih-canggih lah, 2 semester jadi 1 pertemuan ya. Oke, kita lanjut dengan contoh ya. Contoh misalnya untuk teknik sipil ya, misalnya bidang teknik sipil mencari momen di titik di balok gitu ya, di titik pada balok. Nah, contoh misalnya kasusnya mencari apa? Mencari
nilai momen pada balok sederhana ya, balok sederhana dengan beban terpusat misalnya ya. Bagaimana mencari nilai M pada balok? Nah, saya gambarkan dulu misalnya ya. Ini anggap aja lurus ya. Ini ada P. Berarti ini apa? A, B. Ya. Jadi X-nya sepanjang balok. Nah, gitu ya. Mencari momen pada balok. Nah, solusi ya untuk mencari momen pada balok itu kita buat oh ya, ini pertanyaannya adalah buat algoritma ya. Buat algoritma A, narasi, B, simbol. Oh ya, sebelum menjawab ini kita bahas masalah apa simbol dulu ya. Kita membahas simbol. Jadi ini pertanyaannya adalah membuat algoritma ya, mencari nilai M pada balok sederhana ya. Kita bahas masalah simbol dulu ya. Arti simbol ya. Simbol pada flowchart ya, pada flowchart. Jadi membuat flowchart lah boleh ya. Flowchart ya. Pertama adalah simbol mulai ini lurus atas bawah, terus kirinya setengah lingkaran. Ini simbol mulai atau selesai. Selesai ya. Kemudian simbol persegi adalah proses ya. Kemudian simbol persegi tapi ada garisnya saya matikan dulu otomatisnya. Ini ada garis dua kiri kanan ya. Nah, ini namanya subproses atau subprogram. Atau algoritma lagi, sub-algoritma boleh, sub-algoritma. Ada di dalamnya proses lagi di dalam ini subprogram ya. Lalu simbol ini adalah untuk input atau output ya. Input atau output. Kemudian simbol ini adalah untuk pilihan ya, percabangan. Jadi
percabangan atau keputusan, boleh keputusan memilih arah proses ya. Jadi keputusan memilih arah proses. Kalau tanda panah ini adalah arah proses. Kemudian kalau simbolnya seperti ini adalah looping tertentu ya, tentu ya. Kemudian bulat adalah simbol sambungan satu halaman. Kalau simbol begini adalah simbol sambungan beda halaman. Ya, beda halaman. Simbol itu ini simbol dokumentasi ya, dokumentasi baik biasanya dokumentasi ke cetak ya, dokumentasi. Kemudian banyak ya, ini hanya saya sampaikan yang sering digunakan saja ya. Ini simbol untuk ke connect database ya, tapi kita nggak belajar ini. Ini input udah ya, proses. Jadi simbol yang sering digunakan ini ya, dan lain-lainnya aplikasinya bisa dilihat di Microsoft Visio dan lain-lain, bisa dilihat dari Microsoft Visio. Nah, itu lengkap data-datanya. Tapi khusus bidang teknik sipil, sepertinya ini yang sering digunakan ini adalah ada proses, ada input, ada percabangan, input output percabangan yang sering dipakai gitu ya. Jadi ini udah cukup untuk di bidang teknik sipil ya. Oke. Saya balik lagi ke contoh kasus ya. Jadi contoh kasus ini untuk supaya secara pengetahuan Anda sudah kenal apa itu algoritma ya. Nah, ini bidang sipil mencari momen di balok gitu ya. Di balok artinya sepanjang X-nya bisa bebas diisi ya. Nah, solusinya dengan narasi ya. Kita coba dengan narasi A ya. Dengan narasi. Jadi jawaban solusinya dengan narasi. Ya. Nah, membuat algoritma biasanya dimulai dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Simbol juga sama ya, ada simbol, harus dimulai simbol mulai dan simbol selesai. Karena kalau tidak selesai artinya hang gitu, muter gitu ya, nggak ketemu. Yang pertama mulai.
Yang kedua adalah input data. Input data. Data apa di sini? Perlu data P, A, ya, koma aja ya, dan X. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga hitung ya proses ya, hitung L A plus B. Ya. Yang keempat adalah hitung reaksi di A ya, di A. Reaksi di A itu adalah B dibagi L dikali X. Nah, ini. Yang kelima, sekarang mencari momennya berdasarkan keputusan tadi. Jika X-nya itu 0, X dan A, ya, maka momennya sama dengan A kali X. Nah, gitu. Yang keenam, jika A, X, L, maka momennya adalah A kali X dikurangi P X kurang 5. Kurang A ya. Nah, jika di luar itu, jika X-nya kurang dari 0 dan atau X lebih besar daripada L, ya seimbang, momennya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ya, 8. Ya, output. Nah, jadi yang dicari outputnya apa? M. Nah, jadi outputnya adalah M. Ya. 9. Selesai. Nah, ini disebut kumpulan instruksi atau perintah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalahnya apa? Kasusnya ingin mencari momen di titik pada balok ya, di titik di balok ya, di titik pada balok ya. Langkah-langkah ini kalau diuji meskipun yang mengerjakan tuh anak SD hanya baru bisa bagi kali, anak SD ini bisa menghitung momen gitu. Meskipun dia nggak belajar sipil, dia disuruh mencari momen, bisa. Dengan cara apa? Mengikuti langkah-langkah yang ini, algoritma ini. Ya mulai harus tahu P-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa. Lalu 3 hitung L, 4 hitung PA. Nah, lihat X-nya apakah di antara 0 dan A, maka rumusnya ini. Kalau di antara A dan L, rumusnya ini angka 6, dan di luar itu momennya sama dengan 0, lalu outputnya M, dan selesai. Maka akan memperoleh nilai yang diharapkan ya. Kita lanjutkan dengan simbol ya. Nah, ini baru dengan narasi ya. Nah, kalau dengan simbol saya ini ya di sini ya. Simbol.
B dengan simbol ya, simbol. Nah, dalam hal ini adalah algoritma buat flowchart ya. Nah, kalau dengan simbol, nah simbol mulai ini di setengah lingkaran kiri kanan ditulis kata mulai ya. Kemudian simbol input. Simbol input adalah yang tadi disampaikan ya, adalah input. Apa yang diinput? P, A, B, dan X. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Proses. Ya. Prosesnya apa? L sama dengan A plus B. Kemudian proses lagi. Ya. Proses lagi. PA sama dengan B dibagi L kali P. Ya. Nah, itu. Setelah itu ngitung momen ya. Kita pakai keputusan dulu, pilih. Ya. Pilihnya apa? 0 lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil sama dengan A. Kan gitu ya. Ya. Berarti sini ya. Kalau ya ini karena ke sini, kalau ini ke sini tidak ya. Berarti ini momen dengan A kali X. Nah, kalau selain itu berarti A, X, L lebih kecil atau sama dengan L, maka momennya momen sama dengan A kali X dikurangi P X kurangi A. Ya. Kalau tidak, ya momen sama dengan 0. Nah, lalu output lalu apa output? Output apa momen. Jadi yang ini adalah ke sini. Ya. Lalu apa? Selesai. Selesai ya. Nah, ini contoh algoritma dengan apa? Dengan simbol atau flowchart. Oke, ditambahkan pertanyaannya, bagaimana dengan yang C, terjemahkan
terjemahkan ke Python. Bahasa pemrogram salah satunya Python. Ya. Caranya adalah kita buat Notepad plus saya ini ya, new. Ya. Mungkin di Python pertama, ya ini proses input ya, proses input adalah P sama dengan input P sama dengan ya. Saya coba membuat simpan dulu ya di perkuliahan. Kelas cek. Ini contoh cari M. Ya. Python. Nah, ya. Ini saya copy. Ini untuk A, B, X, A, B, nah, ya. Kemudian di sini apa? Proses. L sama dengan A plus B. Yes. Ya. A sama dengan B dibagi L. B ya. B dibagi L dikali B. Nah, ya. Nah, ini masih proses. If X lebih besar dengan 0 and X lebih kecil sama dengan A, maka M-nya sama dengan A kali X. Ya. If X lebih besar sama dengan A, X kurang sama dengan L, maka M sama dengan A kali X dikurangi P kali X kurang A. Ya. Nah, selain itu, if X kurang dari 0 atau X lebih besar daripada L, itu momennya sama dengan 0. Ya. Lalu proses output. Output ya. Outputnya apa? Print M sama dengan M. Nah, gitu ya. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan. Nah, jalankan. Oh, di mana tadi? Oh, coba saya folder mana? Oh, folder ini ya. Saya copy. D, CD, copy ya. Is 2 kali. Ya. Tadi kalau ingin lihat ada namanya reaksi cari M.
Saya hapus dulu. PY cari M titik PY. P-nya misalnya 30, A-nya 3, B-nya 7, X-nya 4. 54 ya. Diperoleh 54. 21. 21 kali. Tahu nggak? Ya. Kalau ingin nyari lagi, coba P-nya 30, 3, 7, 2, 42. Nah, gitu ya. Jadi algoritma itu langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu yang baik itu bisa dikonversikan atau diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Ya. Nah, ada pertanyaan? Langsung aja kalau ada pertanyaan. Oke. Ada waktu ini mudah-mudahan bisa sampai satu contoh lagi. Ya. Contoh algoritma contoh lagi. Contoh satu lagi ya. Contoh adalah untuk mencari nilai akar dari persamaan kuadrat ya. Ya. Persamaan yang mana? A plus A plus AX plus kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Mencari nilai apa? Buat algoritma dengan cara narasi simbol. Dengan cara apa? Narasi dan flowchart. Lalu buat ke bahasa Python. Ya. Ini A, ya. Ini B. Nah, ya. Solusi kita kan tahu bahwa mencari akar itu X1 dan X2-nya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC 2A kan gitu ya. Yang A ya, dengan narasi. 1 mulai. Yang kedua input data. Input data adalah A, B, C ya. Lalu ketiga hitung determinan. Hitung determinan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, gitu ya.
Yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, maka keterangannya adalah terjadi akar kembar. Yaitu X1 karena ini ya 0, berarti tinggal min B dibagi 2A. Dan X2-nya sama dengan X1. Nah, gitu ya. Yang kelima, jika D-nya lebih besar daripada 0. Ya. Keterangan terjadi akar yang berbeda. Berbeda ya. Kemudian X1-nya sama dengan min B dikurangi akar D dibagi 2A. Dan yang X2-nya min B plus akar D dibagi 2A. Yang keenam, jika D-nya lebih kecil daripada 0, berarti ada akar negatif ya. Keterangan terjadi akar imajiner. Nah, X1 adalah min B per 2A ditambah akar D dibagi 2A min ya kali I. Nah, imagine ya. Yang X2-nya min B per 2A negatif akar min D dibagi 2A per I. Nah, gitu ya. Ini min ya, kelihatan ya. Yang 7 adalah output. Sudah selesai. Output apa outputnya? Outputnya keterangan X1 dan X2. 8. Selesai. Ya. Nah. Selesai. Bagaimana dengan membuat pakai simbol? Pakai simbol mulai. Kemudian input. Input A, B, C. Yang gitu ya. Kemudian proses. Ini ke sini panahnya, ini ke sini. Determinan adalah sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, gitu ya. Nah, lalu pilihan. Pilihan D sama dengan 0.
ya. Maka prosesnya saya terakhir kotak. Jadi keterangan sama dengan jadi terjadi akar kembar. Akar kembar. X1 sama dengan min B per 2A. X2 sama dengan X1. Bingkang nggak lurus ya, tapi ya anggap aja ini kotak ya. Ini kotak, ini juga kotak. Ini panah ke sini ya, ini ke sini, kalau tidak ke bawah. Nah, ke bawah. D-nya apa? Lebih besar daripada 0. Kalau ya, nah, sini lagi ya, bikin kotak lagi yang agak besar. Nah, keterangan apa terjadi akar berbeda. X1-nya sama dengan min 2A dikurangi akar D dibagi 2A. Yang kedua adalah min B per 2A ditambah akar D per 2A. Ya. Nah, selain itu berarti imajiner ya. Kalau tidak, berarti imajiner. Kalau ya, sini ya. Nah, jadi yang ini keterangan terjadi akar imajiner. Bikin garis tuh. X1 min B per 2A kurangi min D per 2A I min B per 2A plus akar D dibagi 2A ya. Nah, habis ini output outputnya keterangan X1 F2 input. Jadi yang ini langsung ke output ya. Nah gitu ya. Lalu simbol selesai. Nah, ini demikian membuat flowchart atau algoritma dengan simbol ya. Salah satunya flowchart. Karena di IF sendiri sekarang
udah maju sehingga simbol tuh makin banyak karena makin kompleks untuk membuat aplikasinya. Kalau untuk teknik sipil cukup ini aja lah, sederhana. Nah, bagaimana dengan Python-nya? Python-nya kita coba new dulu yang baru ya. Berarti proses input. Proses inputnya. A sama dengan float A sama dengan input ya. Input. Saya copy aja biar cepat. Berarti ini tinggal ganti B ini C. Jangan lupa ini diganti B C. Ya. Ya, untuk mencari akar boleh pangkat setengah. Kita coba ya pangkat setengah. Kalau akar itu pangkat setengah. Ya. Hitung D sama dengan B kuadrat. Kalau pangkat double ya, jadi kuadrat. Min 4 kali A kali C. Nah, gitu ya. Jika if D sama dengan 0. Nah, kalau pengisian sama logika sama dengannya harus ada 2 ya. Maka keterangan terjadi akar kembar. Ya, saya simpan dulu lah. Simpan dengan cara akar ABC. Ini Python. Python. Akar ABC. Oke. Ntar X1 sama dengan tadi min B dibagi 2 kali A. Gitu ya. X2-nya sama dengan X1. Karena kembar. Ya. Kemudian if D lebih kecil sama dengan lebih besar daripada 0. Ya. Nah, keterangannya sama dengan terjadi akar yang berbeda. Nah, X1 sama dengan kurung min B plus akar D ya. Berarti akar D itu D pangkat setengah. Nah, kita coba. Nah, dibagi 2 kali A. X2-nya sama dengan X1, bedanya dikurangi ya. Ini 2, ini 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang if D lebih kecil daripada 0. Ini jangan lupa pakai titik 2. Ya, keterangan terjadi akar imajiner. Ya. X1 sama dengan, nah ini kan ada 2 nilai. Mungkin formatnya yang ditampilkan ini plus I format ya, format
Karena imajiner harus dipisah. Yang satu min B dibagi kurung 2 kali A, koma. Yang satu lagi akar D. Jadi min D akar setengah. Pangkat setengah kan akar ya. Tapi sebetulnya bisa squared namanya, nggak apa-apa. Untuk pengenalan ini. Ya. X2-nya sama ya. Cuma ini jadi X2, yang ini jadi minus. Nah, itu kita selesai. Proses apa? Output. Aduh, ya. Ya. Itu harusnya if juga, Pak. Enggak. Oh iya, if. Kena kebalik ya. Kaget. Ya, if. Output adalah print keterangan ya. Nah, ini saya print X 1 ya. Ini X1. Yang ini X2. Ini X2. Dah. Selesai. Masih ada waktu. Run. Nah, ya. Run dengan cara ini ya. Sekali ketik, tadi apa filenya akar B. PY akar ABC ketik PY. Nah, ada yang error. Line 10. Line 10 ada error. Errornya apa? Ini titik koma kali ya. Coba simpan dulu. Dua kali A. Not match. Level. Level. Apa nggak mau tab gitu? Gak apa-apa. Udah betul, bagi kurung 2A. Coba. Oh iya. A-nya, nah kita coba A-nya misalnya saya sini misalnya kertas kosong. Terus misalnya kalau akar kembar itu misalnya 4 ini contoh biar cepat ya. X kuadrat min 8 X plus 16. Nah, coba dengan dicari akarnya. A-nya 1, B-nya min 8, 16. Enter. Nah, ini terjadi apa? Terjadi akar kembar. X1-nya 4, X2-nya 4. Nah, gitu. Kalau akar berbeda, misalnya X min 2, X min 3. X kuadrat min, nah saya kasih plus lah, plus X dikurangi 6. Nah, kita coba 23 nggak jawabannya. A-nya 1, B-nya 1, min 6. Ya,
Terjadi apa? Terjadi akar berbeda, X-nya 1, 2, dan X2-nya min 3. Gitu. Gimana kalau imajiner? Kalau imajiner mungkin ininya saya ganti misalnya 2, coba ada nggak? Misalnya ini 5, kemudian 1, 6. Terjadi akar imajiner, ya. Nah, demikian ya. Mungkin PR nanti saya kasih ke grup. Pengenalan algoritma ya, mulai dari narasi, simbol, dan ke Python ya, ke Python ya. Nah, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Sebelum diakhiri ada pertanyaan karena diakhiri itu habis waktunya. Karena tadi awal ada masalah waktu di awal. Ada pertanyaan? Ya kalau ada pertanyaan ke WA aja ya. Ya.